Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, semuanya tetap semangat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin. Satuan kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Siapa? Mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pertemuan kemarin kita sudah membaca surat Al-Fil ya. Sudah dihafalkan ya surat Al-Fil? Sudah. Sekarang kita membaca surat Al-Humazah. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk lebih cepat menghafal bisa dibaca 3 kali, kemudian tidak melihat dibaca lagi 3 kali, dibaca tidak melihat lagi, masih belum hafal dilihat lagi, seperti itu seterusnya. Insya Allah nanti akan hafal surat Al-Humazah. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Sudah. Alhamdulillah. Kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang sudah masuk hari ini? Aldo. Kemana Aldo ini? Sakit. Ya, kita doakan semoga Aldo cepat sembuh ya. Kalian bisa belajar bersama-sama dengan kita di sekolah kita tercinta ini. Amin. Sudah rapi ya. Ini rambutnya masih sudah panjang, waktunya memotong ya. Ada sampah, anakku kalau ada sampah silakan diambil. Ya, bersih ya. Ya. Insya Allah untuk anak-anakku semuanya sudah menjaga kebersihan dan sudah mencerminkan hadis tentang kebersihan an-nadhafatu minal iman. Itu yang selalu ditekankan, tidak boleh berkotor-kotor liar. Kita harus menjaga kebersihan. Sudah siap untuk belajar? Bukunya sudah dikeluarkan? Tulisnya? HP-nya? Masa ada yang lupa, kan sudah kita ingatkan semalam ya di grup WhatsApp. Ya, alhamdulillah sudah siap semuanya untuk belajar. Ada motivasi yang kita
Yang pertama yaitu kesabaranmu saat tidak memiliki apa-apa, dan sikapmu ketika kamu mempunyai segalanya. Bisa dibuat motivasi ya. Jadi ketika Samen tidak punya apa-apa, itu Samen bisa bersabar. Kalau Samen memiliki segalanya, Samen bagaimana bersikap? Biasanya kalau orang sudah tinggi, maksudnya dalam hal kekayaan, dalam hal jabatan, maka dia akan memandang ke atas. Dalam artian dia akan sombong. Dari quotes ini atau dari motivasi hari ini, kita tidak boleh sombong meskipun kita sudah memiliki segalanya. Semoga anak-anakku nanti jika sudah menjadi sukses, sudah menjadi orang yang berguna, sudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan suatu saat kelak nanti, tidak lupa dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tetap doakan, tetap panggil namanya, sebut namanya Bapak Ibu guru yang telah mendidik kalian dan menjadikan sampean seperti yang sampean inginkan. Selain Bapak Ibu guru, mungkin juga ada doa dan dukungan dari orang tua. Tetap ingat mereka meskipun sampean sudah berada di atas awan. Kejayaan ada, kemudian kekuasaan ada, jabatan ada, materi berlebihan, berkelimang harta. Jangan melupakan orang-orang yang pernah berjasa pada hidup sampean. Intinya ojo koyok kacang lali. Nah ini semoga bermanfaat untuk kata-kata mutiara hari ini. Nah, sebelum kita ke materi kita pada hari ini, kira-kira masih ingat nggak materi yang sebelumnya kita bahas? Apa? Perintah Allah untuk sujud. Bagus. Dalilnya apa? Apa dalilnya dari perintah Allah untuk sujud? Surat Al-Baqarah ayat 58. Kemarin juga sudah ada 4 kelompok perwakilannya mempresentasikan dalil lain tentang sujud. Dan untuk sekarang yang sudah kita singgung kemarin ya di pertemuan kemarin, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa sih? Bagaimana sih? Dan apa hukumnya? Next, kita lihat. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran Discovery nanti, diharapkan peserta didik mampu menganalisis perintah agama untuk melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan baik dan benar, sebagai implementasi sikap rendah hati dan menjadi insan yang selalu bersyukur. Nah, harapannya nanti seperti ini tujuan pembelajaran kita. Dan untuk teknis penilaian seperti pertemuan kemarin, kita melakukan 2 penilaian, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Nanti untuk diagnostik adalah bagaimana cara mengikuti pembelajaran nanti, sikapnya, adabnya, keterampilannya, bagaimana. Dan untuk formatif nanti berbentuk portofolio berupa sampean menulis dalil dan nanti mencari ayat-ayat sajidah. Nah ini apa tadi? Dalil perintah untuk sujud? Loh, sudah lupa. Dalil perintah Allah untuk sujud tadi surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 58. Yang masih ingat hakikatnya sujud apa? Hakikatnya sujud, ya Maria. Teknik telapak tangan, lutut dan kaki, ujung kaki sejajar di atas. Iya, masih ingat ternyata. Alhamdulillah. Kenapa kita melakukan sujud? Ya, Karena sujud adalah bentuk penghambatan diri dan wujud dari rasa terima
belajarnya ditingkatkan. Baik anak-anakku, untuk lebih lanjut mengenai sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah, mari kita lihat video pembelajaran di link YouTube yang sudah Wika bagikan, dan nanti bisa dilihat lagi ya. Nih. Tepuk berkali-kali. Kalau Wika bilang halo, sama bilang hai. Kalau Wika bilang hai, sama bilang halo. Halo. Sujud tilawah, sujud sawi, sujud syukur. Apa sebab-sebabnya orang melakukan sujud syukur? Mendapat berita gembira, selamat dari bencana. Oh bisa, tepuk tangan. Apa sebabnya melakukan sujud sawi? Melakukan sujud sawi tadi apa sebabnya? Ayo, ya. Ragu dalam sholat. Terus meninggalkan sunnahnya sholat. Kemudian apa sebabnya melakukan sujud tilawah? Karena mendengar ayat-ayat sajadah diucapkan. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Selanjutnya, nah ini Samen akan bereksperimen lagi. Bereksperimen dengan yang namanya handphone. Silakan mencari dari lain selain yang sudah Wika sebutkan tadi di internet dalil mengenai sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Nanti ini tidak usah dipresentasikan. Yang dipresentasikan nanti adalah ayat-ayat sajadah. Untuk tugas Samen nanti ada dua. Yang pertama yang mencari. Nanti tidak usah disalin ini ya, hanya diingat-ingat. Mencari dari lain mengenai sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Yang kedua, mencari ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu ada berapa? Surat apa saja? Kemudian ayat berapa saja? Ini nanti yang dicari itu. Nah, Wika bagi menjadi 4 kelompok ya. Karena kemarin kelompoknya itu dari kelompok itu, berarti sekarang Wika ganti untuk kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya? Sudah paham ya? Tetap kelompok 4 dulu. Paham? Selanjutnya setelah itu silakan dua yang tadi mencari dalil lain mengenai perintah Allah untuk sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah, dan mencari ayat-ayat sajadah. Dan untuk ayat-ayat sajadah nanti yang dipresentasikan maju ke depan. Ada 15, jadi Wika bagi rata untuk kelompok-kelompoknya. Ini mencari 4, mencari 4, mencari
12 berarti di sini mencari 3. Nah, nanti bisa didiskusikan ayat-ayat sejadah itu yang mana aja, yang surat apa, ayat berapa. Nanti bisa didiskusikan. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan presentasi surat yang ditemukan. Nah, kita kasih waktu 30 menit ya, karena mencari 2 dalil. Silakan dicari dari sekarang. Silakan dicari-cari di internet boleh, di jurnal boleh, di YouTube boleh. Ya, dicari dalil lain mengenai perintah Allah untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sudah ditemukan? Setelah itu dicari juga ayat-ayat sajadah. Ada surat apa saja dan ayat berapa. Ya, bagus. Ya, surat apa itu? An-Naml ayat 23. Baik anak-anakku, 30 menit sudah berlalu ya. Sudah mendapatkan? Sudah. Untuk dalil lain mengenai sujud syukur, siapa yang sudah menemukan? Ya, anak? Surat Al-Luqman ayat 12. Surat Al-Luqman ayat 12. Oke, itu adalah dalil lain mengenai sujud syukur. Yang kedua, dalil lain mengenai sujud sahwi. Sudah ditemukan? Ya, surat apa teman? Surat Al-Ma'un ayat 5. Surat Al-Ma'un ayat 5. Bagus. Yang lainnya, selanjutnya, dalil lain mengenai sujud tilawah. Ya. Surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Iya, itu tadi dalil yang dari Al-Quran. Yang kalau mereka sebutkan di materi tadi itu dalil dari hadis. Selanjutnya perwakilan kelompok sudah menemukan ayat-ayat sajadah? Sudah ditemukan ayat-ayat sajadahnya? Sudah apa belum? Sudah. Baik, kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan Yolanda maju ke depan. Silakan dibacakan surat apa saja dan ayat berapa saja. Surat Al-A'raf ayat 206, surat Al-Ra'd ayat 15, surat Al-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109. Ya, itu menemukan berapa? 4. Ya, berarti yang lainnya nanti dari kelompok yang lainnya. Baik, terima kasih untuk Yolanda. Beri tepuk tangannya. Kelompok 2, silakan yang mewakili. Iya, Adia. Menemukan berapa? 4. Ya, silakan. Surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60. Ada 8 sudah yang kita ketahui ayat-ayat sajadah. Kurang berapa? Kurang 7. Dari kelompok lain mungkin ya. Iya, terima kasih. Namanya. Dari kelompok 3, silakan siapa yang mewakili? Oh ya. Ya. Oh ya. Ini ketua kelas lagi. Oh bukan ya. Ketua geng. Ya. Ya, nggak berapa surat yang ditemukan? 4. Ya, persilakan maju. Surah An-Naml ayat 26, Surah Sajdah ayat 15, Surah Sad ayat 24, Surah
Fussilat ayat 38. Oh iya. Kurang 3 lagi mungkin dari kelompok 4 nanti ya. Terima kasih ya Kak Taya. Tepuk tangannya. Mau yang makan silakan presentasi. Berapa surat yang ditemukan? 3 ya. Surah Al-Najm ayat 62, surat Al-Isra ayat 21, surat Al-An'am ayat 19. Ya, sudah 15 ayat-ayat saja kita temukan. Terima kasih ya, Dekmar. Lalu untuk selanjutnya, silakan disalin di karton tiap kelompok ya. Ditulis dengan menggunakan hiasan yang indah. Untuk minggu depan dikerjakan di rumah ya. Untuk minggu depan ditempel di mading yang terbagus. Oke. Ya, silakan dikerjakan di rumah secara berkelompok. Tulislah ayat-ayat sajadah yang sudah kalian temukan dan untuk minggu depan yang terbaik ditempel di mading kelas. Ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran kali ini. Apa yang bisa kita refleksikan dan kita simpulkan? Yang pertama, muslimin bisa berterima kasih kepada Allah dengan melakukan sujud syukur. Alasan yang ketiga mengapa kita harus melakukan sujud syukur adalah karena mendapatkan semua hal yang lama tidak kita dapat dan sekiranya membuat diri kita sangat senang. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Refleksi yang kedua, sujud adalah menundukkan diri kepada objek sujud. Ketika objek sujud adalah Allah, maka ini adalah makna sujud yang hakiki. Bahwa beribadah meletakkan kepala di tanah hanya kepada Allah. Sujud seperti ini khusus untuk Allah. Barang siapa sujud kepada selain Allah, maka itu adalah kemusyrikan. Untuk kesimpulan yang ketiga, selain harus menutup aurat dan suci dari najis, syarat yang dianjurkan oleh Rasulullah selanjutnya yaitu kita harus menghadap kiblat. Ini adalah rukun melakukan sujud syukur. Apabila di sekitar kita terdapat musola atau masjid, lebih dianjurkan untuk dilakukan sujud syukur di masjid atau musola tersebut, sehingga tidak di sembarang tempat yang kita tidak tahu kesuciannya. Dan untuk materi selanjutnya, anakku silakan dipelajari tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah mempelajari tata cara melakukan sujud-sujud tersebut, kita akan praktek. Dan untuk prakteknya nanti, sampean harus menguploadnya di media sosial dan tag akun media sosial Buka ya. Ya. Siap ya? Terima kasih. Sebelumnya Bu Ika mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa surat-surat yang sudah saya temukan tadi, yaitu ayat-ayat sajadah, dibuat seindah mungkin di karton. Terima kasih. Jangan lupa selalu rajin belajar, lakukan semua dengan tanggung jawab dan ikhlas. Kekurangan banyak ada di kita, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita berjumpa di hari kedua B5 ya. Sekarang kita di konseptualisasi mengenai diorama rumah adat. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan membawakan keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya anak-anakku sudah siap untuk kelima hari ini? Siap. Alhamdulillah. Ayo kita tepuk dulu. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5 sukses, sukses, sukses. Yes, gitu ya? Ya, ayo coba diulangi sekali lagi. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5 sukses, sukses, sukses. Yes. Biar semangat ya. Sudah siap ya untuk kegiatan hari ini? Sudah? Oke. Yang bangkunya belum lurus, silakan diluruskan. Ya. Kalau ada sampah, tolong silakan diambil. Nah, sudah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk. Alhamdulillah. Sebelum kita ke P5 hari ini ke project, kita akan sedikit mengambil motivasi yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Paham enggak kira-kira? Orang yang pesimis itu kok sulit ya, kok tidak ada kesempatan ya. Tapi kalau orang yang optimis, biarpun sulit kayak apa, biarpun banyak rintangan, itu pasti akan selalu dicari jalan keluarnya. Itu namanya optimis. Kenapa kita mengambil motivasi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini? Di proyek P5-nya anak-anakku, Saman akan membuat sebuah proyek di mana proyek tersebut Saman harus menerapkan 3 yang ada, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dengan optimis diharapkan nanti diorama yang kalian hasilkan itu berhasil. Meskipun Saman dalam satu kelompok itu bermacam-macam, beraneka, dari bentuk sifatnya, dari bentuk pemikirannya akan jadi satu. Dengan optimis pasti akan bisa. Yang kedua harus ikhtiar, harus berusaha. Yang kedua yaitu harus ikhtiar, berusaha. Dengan berusaha, apabila ada teman yang tidak mau mengikuti kerja kelompok, tidak mau mengerjakan sesuai dengan yang sudah disepakati, ini sudah ditentukan seperti ini, itu sudah ditentukan seperti itu, maka harus mau mengerjakan, harus mau berusaha. Jangan sedikit-sedikit, saya
tidak bisa, more aku gak iso, more kan itu tidak bisa. Ya, itu tidak boleh. Harus dilakukan dengan ikhtiar yang sangat dan sangat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu dengan tawakal. Kalau sudah optimis, yakin bisa melakukan. Kemudian yang kedua sudah berikhtiar, sudah berusaha untuk membuatnya. Yang ketiga harus bertawakal, diserahkan kepada Allah. Nah, ini yang harus dimunculkan dalam P5 kita, yang dimana kita harus membuat diorama rumah adat. Itu harus ada 3 ini: optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Bu Ika akan memunculkan atau memberikan kepada sampean dalil optimis, tawakal, dan ikhtiar. Yang pertama dalil optimis. Bu Ika ambil dari surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Tolong dibaca kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang kita ambil yang innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari sifat Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim ini, maka kita harus memiliki sifat optimis. Nah, ini dari artinya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Berarti kalau orang yang pesimis itu tidak yakin bahwa ada pertolongan Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesukaran itu ada kemudahan. Nah, di surat Az-Zumar ini sudah jelas kita harus selalu optimis, jangan pesimis. Tidak boleh putus asa. Nah, dari sini orang yang berputus asa itu berarti dia mengingkari rahmatnya Allah. Contoh saja, katakanlah ketika sampean kesulitan dalam membuat diorama, kesulitan dalam membuat atau mencari referensi diorama rumah adat, sama menyerah begitu saja dan tidak mau bekerja. Jadi tidak kira-kira dioramanya? Tidak akan jadi. Masa akan jadi kayak jin, kata pring, kan tidak bisa. Harus optimis, saya yakin saya bisa. Seperti itu. Yang kedua ikhtiar. Nah, ikhtiar tadi yang Beka sampaikan bagaimana? Selalu berusaha. Gagal lagi, berusaha lagi. Gagal lagi, berusaha lagi. Gagal lagi, berusaha lagi. Jangan lelah untuk selalu berusaha. Hendak muridnya Bu Ika sekarang. Nah, tolong ya dikerjakan halaman ini. Wah, Bu, capek. Kebanyakan seperti itu. Yang ketawa ini. Ya. Dalil ikhtiar. Ini dalil ikhtiar Bu Ika ambil dari surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, sama lihat kita literasi keadaan sekitar. Literasi itu apa? Apa literasi? Apa literasi? Mencari wawasan dengan membaca.
Dengan melihat, dengan mendengar. Oke. Sekarang kita literasi keadaan sekitar. Adakah teman-teman kalian itu yang tidak ikhtiar? Selalu dan suka dengan dirinya yang sekarang, tidak mau berubah. Ada ya? Ada. Nah, coba sama lihat itu atau ya. Aldo. Ya, itu. Ega. Selalu tidak mau berusaha. Apa yang ditugaskan kepada mereka selalu tidak selesai dengan baik. Itu berarti teman-teman sampean yang menunjukkan dia itu tidak berusaha. Kok sebenarnya itu sudah jelas di surat Ar-Ra'd dulu. Jika kamu tidak mau berusaha, maka kamu tidak akan bisa berubah. Orang yang berdiri saja di tempat yang sama itu berarti orangnya tidak mau merubah dirinya. Sehingga ya seperti itu saja, tetap di jalan di tempat. Tidak pernah maju jalan itu tidak. Selanjutnya tawakal. Dalil tawakal ini kita ambil dari surat Al-Ahzab ayat ke-33. Tolong Elvina dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal ala Allah coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Artinya, dan berserahlah kepada Allah dan janganlah menumpukan harapanmu kepada yang lain, karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusan. Hanya Allah lah yang berhak kepada diri kita, umatnya. Maka jika kamu bergantung pada atau pada pacare, gue mari-mari ya dimarahin pacare ya, ditinggal saja sudah wes, nanti dikerjakan pacarnya, diuramanya kalau cing jadi, berarti itu tidak boleh berharap kepada pacarnya. Nah, seperti itu kan berarti tidak menunjukkan ketawakalan. Wes kalau pokok wes kalau tak kerjano, mulai dikerjakan pacar tua. Nah, itu tidak boleh. Berarti kamu tidak mau berusaha, tidak optimis dan tidak tawakal. Selanjutnya ada hakikat tawakal. Ini dari hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, law zaqtum kama yarzuqut tayrat tawdu khimasan wa taruhu bitonan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Mubarak dari Umar bin Khattab. Tahu enggak Umar bin Khattab? Tahu. Kenal enggak? Wah, ini. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Kalian pernah enggak berpikir semut itu bisa makannya bagaimana? Kalian pernah enggak berpikir ayam itu makannya bagaimana? Kucing yang berkeliaran makannya bagaimana? Pernah enggak berpikir? Pernah. Siapa kira-kira yang memberi makan? Hakikat tawakal. Ini kita ambil dari hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Mubarak dari Umar bin Khattab. Al-Mubarak dari Yahya ibn Qanane.
Menanya ya. Ya. Menanya Allah. Yang bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu sayra tawdu khimasa wa taruhu bitana." Yang artinya, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Burung emprit, tahu nggak? Yang tidak ada pemiliknya, yang liar di sana-sana. Pernah sama berpikir bagaimana dia mendapatkan makan? Kucing yang berkeliaran yang tidak ada pemiliknya, kalau mau main ada pemiliknya, setiap hari dikasih makan. Kalau yang tidak punya pemiliknya itu, pernah tidak sama memiliki siapa yang memberi makan? Ya, dengan tawakalnya hewan-hewan tersebut yang tidak mempunyai nafsu, itu bisa mendapatkan makan karena bertawakal. Ada juga dari surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadamu, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Nah, ini sudah jelas. Ketika membuat proyek berupa diorama mengadat, ya harus optimis, ikhtiar, selalu berusaha. Kemudian yang terakhir tawakal. Baiklah anak-anakku, marilah kita lihat video mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat semua yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi peserti di kelas 9 dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis? Optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Adapun ciri-ciri orang memiliki optimisme atau orang memiliki sifat atau sikap optimis, yang pertama memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, orang tersebut melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Dan yang ketiga, senantiasa mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Orang yang optimis melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Dan orang-orang yang optimis adalah mereka senantiasa memiliki wajah yang berseri-seri serta menjaga senyum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar surah yang 39 ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Senantiasa sambil berdoa kita mengharapkan hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita semua. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang meraih kesehatan dan optimis.
ikhtiar dan tawakal. Sudah paham ya? Bagaimana orang yang optimis, bagaimana orang yang ikhtiar, dan bagaimana yang optimis. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Yuk kita tepuk dulu. Kalau nanti Wika bilang hai, sampai bilang halo. Kalau Wika bilang halo, sampai bilang hai. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk berkali-kali. Ya itu tadi ya anak-anakku, semoga dalam pembuatan proyek diorama rumah adat apa yang Bika sampaikan tadi bisa membuat sampean lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi dalam membuat diorama rumah adat. Terima kasih, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, banyak kekurangan kita, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.